Kamu baru saja diterima kerja di sebuah perusahaan dan kamu mulai bekerja di dalam sebuah divisi pada perusahaan tersebut. Anggota timmu ada 10 orang termasuk atasanmu. Dan di hari pertamamu ini, kamu mulai berkenalan dengan rekan-rekan sejawatmu. Mereka mulai membuka pintu sosial kepada kamu. Dan kamu sharing soal pola kerja di divisi tersebut. Dan kamu menyimak dengan saksama informasi tersebut karena kamu yakin kalau info ini akan berguna untukmu selama dirimu bekerja di sini. Kebetulan di hari tersebut kamu belum bertemu dengan atasanmu karena dia sedang ada urusan bisnis keluar kota. Kamu bertanya-tanya, seperti apa ya atasan saya? Kamu mulai bertanya dengan rekan-rekan sejawatmu dan jawaban mereka pun beragam. Ada yang bilang baik, ada yang bilang nggak bisa kerja, dan ada yang bilang dia fair. Beragam jawabannya. Kamu jadi bingung sebenarnya yang mana yang paling menggambarkan atasan saya. Beberapa hari kemudian, atasanmu pulang setelah perjalanan bisnis keluar kota. Dan untuk pertama kalinya, kamu bertemu dengan atasanmu. Dia menyapamu dan menyambutmu dengan hangat. Dan kamu senang melihat hal tersebut. Di hari pertama, dia banyak bercerita denganmu tentang kondisi yang terjadi saat ini. Dan apa goals ke depan yang harus dicapai. Selama obrolan tersebut, kamu melihat bahwa benar yang dibilang salah satu rekan sejawatmu. Bahwa atasanmu adalah orang yang baik. Kamu semakin penasaran kepada karakter atasanmu. Pada akhirnya, kamu memutuskan untuk membangun hubungan profesional yang baik kepada atasanmu. Dan sebelum hubungan baik itu terjadi, tentu ada beberapa proses yang harus kamu lakukan biar terjalin hubungan profesional yang baik antara dirimu dan atasanmu. Yang pertama adalah komunikasi yang baik. Nah, banyak masalah itu terjadi terutama di tempat kerja, penyebabnya adalah komunikasi yang buruk. Lalu setelah masalah terjadi pun sering berkepanjangan karena tidak mau berkomunikasi untuk memperbaiki hubungan tersebut. Oleh karena itu, kamu sadar bahwa komunikasi yang baik itu penting. Kamu akan mulai berkomunikasi yang baik dengan atasanmu. Yang kedua, profesional. Kamu sadar di mana tempatmu berada. Yang namanya kantor berarti harus profesional. Dan itulah salah satu hal yang mendasar yang kadang orang suka lupa. Baiknya adalah kamu sadar bahwa profesional itu sangat penting dalam lingkungan kantor. Itu menjadi tanda bahwa kamu mampu memilah mana urusan kerjaan dan urusan personal. Yang ketiga, inisiatif untuk belajar. Kamu sadar sampai kamu mati pun, kamu tidak akan pernah berhenti untuk belajar. Bukan karena merasa selalu tidak cukup, tapi kamu sadar bahwa belajar itu baik. Dan tentunya dengan memposisikan diri kamu sebagai orang yang sedang belajar, itu akan memotong egomu dalam sehari-hari. Nggak ngerasa sok tahu, sok bisa, dan sok hebat. Yang keempat, pahami cara kerja atasan. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, kamu sadar memahami cara kerja atasanmu akan membantu banyak dalam hari-harimu di kantor. Karena kamu sadar di kantor pasti akan banyak sekali terjadi masalah antar individu. Dan antar individu di kantor itu saling terhubung, termasuk kamu dengan atasanmu. Agar tidak salah paham dan bisa membuat kerjaan jadi lebih efisien, kamu sadar kamu harus mulai memahami cara kerja atasanmu. Dan yang terakhir, selalu update progres kerjaan. Ini adalah hal kecil tapi sangat berpengaruh besar dan ini tergantung karakter atasanmu ya. Tapi kamu sadar atasanmu yang sekarang adalah orang yang sangat memperhatikan hal-hal kecil. Oleh karena itu, kamu harus melapor progres yang telah kamu kerjakan biar atasanmu tahu setiap kerjaanmu yang telah dilakukan. Dan tentunya itu akan meminimalisir kesalahan dan kesalahpahaman. 2 tahun berlalu dan kamu masih bekerja di perusahaan tersebut. Dan kamu mendapatkan promosi untuk mengisi posisi atasanmu yang baru saja resign. Karena kamu paham betul bagaimana budaya dan cara kerja yang dibangun, sekarang tugasmu hanya tinggal melihat apakah cara tersebut masih efektif atau tidak. Dan kamu tinggal menyesuaikan aja. Dan tentunya kamu sangat berterima kasih kepada atasanmu sebelumnya karena sudah mengajari banyak hal.